Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis ke-55 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua hal yang bisa membuat manusia menjadi kufur, yaitu mengingkari nasab atau keturunan dan meratapi orang mati. Hadis ke-56 diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhaniri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah salat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah hujan pada malam harinya. Tatkala beliau selesai sholat, beliau menghadap kepada para sahabat lalu bertanya, tahukah kalian apa yang telah difirmankan Tuhan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Zaid bin Khalid, beliau kemudian bersabda, firman Allah tersebut adalah, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan, kami telah diberi hujan berkat kemurahan Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang telah mengatakan, kami telah dihuyur hujan berkat bintang ini dan itu, maka ia kafir terhadapku dan beriman kepada bintang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 846. Hadis nomor 57 diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Jarir radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mendengar Jarir berkata, apabila seorang budak lari dari majikannya, maka budak tersebut menjadi kafir sehingga ia kembali kepada majikannya. Lalu Mansur mengatakan, demi Allah, sungguh hal itu telah diriwayatkan Nabi SAW, tetapi saya tidak senang kalau hal itu diriwayatkan melalui saya di Basrah ini. Hadis nomor 58 diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, bila ada seorang budak melarikan diri, maka tidak diterima sholatnya. Hadis ke-59 diriwayatkan dari Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan jelas tanpa samar-samar, ketahuilah, sesungguhnya keluarga ayahku, yakni si Fulan, bukanlah penolongku. Sesungguhnya penolongku hanyalah Allah dan orang soleh dari kaum mukminin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5990. Hadis nomor 60 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadap kebaikan orang mukmin. Di dunia diberikan balasannya, juga di akhirat. Adapun orang kafir hanya diberikan balasan atas kebaikannya yang telah dilakukan karena Allah di dunia saja, sehingga ketika ia sampai di akhirat, ia tidak ada lagi balasan kebaikannya. Hadis nomor 61 diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki dari penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW dengan kasar. Kami mendengar dengung suaranya.
namun kami tidak memahami apa yang ia katakan, sehingga ia dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, 1. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah ada salat lain yang wajib saya lakukan? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali yang kau lakukan, salat sunat. 2. Puasa di bulan Ramadan. Laki itu bertanya lagi, adakah puasa lain yang wajib saya lakukan? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali bila kau lakukan puasa sunat. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan 3 zakat terhadap laki-laki itu. Maka laki-laki itu bertanya, apakah ada sedekah selain zakat yang wajib saya lakukan? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali bila kau lakukan sedekah sunat. Talha mengatakan, laki-laki itu kemudian pulang dengan mengatakan, demi Allah, saya tidak menambah dan tidak mengurangi ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu beruntung jika ia jujur. Dalam riwayat lain disebutkan, Talha mengatakan, lalu Rasulullah SAW bersabda, demi ayahnya, laki-laki itu beruntung jika ia jujur. Atau demi ayahnya, laki-laki itu masuk surga jika ia jujur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 46. Hadis ke-62 diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Islam didirikan atas 5 rukun. Pertama, mengesahkan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, haji. Para sahabat bertanya, apakah urutan haji lebih dulu dari puasa Ramadan? Rasulullah SAW menjawab, tidak, puasa Ramadan kemudian haji. Demikianlah telah saya dengar dari Rasulullah SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 8. Hadis ke-63 diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana Islam yang paling baik? Beliau menjawab, kau berikan makanan dan kau baca salam terhadap orang yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Hadis ini juga diriwayatkan dari Al-Bukhari dengan nomor hadis 12. Hadis nomor 64 diriwayatkan dari Ibnu Shumasah. Ia berkata, kami mendatangi Amr bin Ash radhiyallahu anhu ketika ia hampir mati. Lalu ia menangis lama dan memalingkan wajahnya ke dinding, sehingga putranya berkata, wahai ayah, tidakkah Rasulullah SAW telah menyenangkanmu dengan keadaanmu sekarang? Tidakkah Rasulullah SAW telah menyenangkanmu dengan keadaanmu sekarang? Kata Ibnu Shumasah. Kemudian Amr bin As menghadapkan wajahnya dan berkata, sesungguhnya apa yang kami anggap paling utama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dulu saya berada pada tingkatan atau tahapan. Sesungguhnya menurut saya tidak ada orang yang melebihi saya dalam membenci Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang lebih senang daripada saya kalau saya bisa menangkap dan membunuh Rasulullah. Kalau saya mati dalam keadaan begitu, maka pasti saya tergolong ahli neraka. Terkala Allah menjadikan Islam di dalam hati saya mendatangi Nabi SAW. Lalu saya berkata, terimalah saya dengan baik, maka saya akan membaiatmu. Nabi pun menerima saya dengan baik. Lalu saya menggenggam tangan saya. Lalu
Saya menggenggamkan tangan saya. Beliau bertanya, "Ada apa, hai Amru?" Kata Ibnu Sumasah. Amru menjawab, "Saya ingin memberi syarat." Beliau bertanya, "Apa yang kau syaratkan?" Saya menjawab, "Hendaklah saya diampuni." Beliau bersabda, "Tidakkah kau tahu bahwa sesungguhnya Islam itu melebur dosa-dosa sebelumnya? Bahwa hijrah itu melebur dosa-dosa sebelumnya? Dan bahwa haji itu melebur dosa-dosa sebelumnya? Tidak ada orang yang lebih saya cintai dan lebih agung menurut saya daripada Rasulullah. Saya tidak mampu memenuhi ruang mata saya dengan diri Rasulullah karena saya mengagungkannya. Seandainya saya diminta mensifati beliau, maka saya tidak akan mampu. Karena saya tidak bisa memenuhi ruang mata saya dengan diri beliau. Kalau saya mati dalam keadaan demikian, itu pasti saya berharap menjadi ahli surga. Kemudian saya diberi beberapa hal yang tidak saya ketahui. Bagaimana keadaan saya jadinya? Kalau saya mati, janganlah kau iringi dengan ratapan dan api. Jika kamu membakar saya, uruplah, tuangi dengan tanah, lalu berdoalah di sekitar kuburan saya, kira-kira selama hewan kurban disembelih dan dibagikan dagingnya, sehingga saya merasa senang karena apa yang kau lakukan, dan saya bisa mengetahui jawaban saya terhadap utusan Tuhan saya. Hadis nomor 65 diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mencaci orang Islam adalah fasik dan memerangi orang Islam adalah kufur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 48. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.